Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Sobat Kairos, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ungkapan ini menggambarkan bahwa sifat kita tidak jauh berbeda dari orang tua kita. Anak adalah cerminan didikan orang tua. Demikianlah dengan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah diangkat menjadi anak-anaknya melalui karya keselamatan di kayu salib. Hidup kita telah di dalam Yesus Kristus. Kita diangkat menjadi anak kepunyaannya dan Dia adalah Bapa kita. Sebagaimana Bapa, demikian tercermin di dalam diri anak-anaknya. Like Father, like Son. Allah adalah kasih, maka anak-anak Allah haruslah juga hidup di dalam kasih, dan sikap itu menyenangkan Allah kita. Setiap orang tua dan kita sendiri tentu menginginkan orang yang kita kasihi mendengarkan dan melakukan perintah kita. Sobat Kairos yang terkasih, ketaatan timbul dari kepercayaan. Tingkat ketaatan kita kepada seseorang ditentukan dari tingkat kepercayaan kita pada orang itu. Jika kita mengaku bahwa kita percaya kepada Allah, mengaku bahwa kita adalah anak-anaknya, maka kita akan taat kepada perintahnya. Karena kita percaya bahwa perintah Allah adalah untuk kebaikan kita. Contoh kecil, kasus korupsi dan kasus kecelakaan berkendara marak terjadi kebanyakan karena ketidaktaatan pada peraturan, menyimpang dari aturan, dan setiap orang yang melanggar aturan cenderung menuai masalah dan kesusahan. Sobat Kairos yang terkasih, apakah yang diperintahkan Allah kepada orang-orang percaya? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 mengatakan ada dua perintah yang disebutkan, yaitu percaya akan nama Yesus Kristus dan saling mengasihi. Ini simbol salib yang menggambarkan kehidupan orang percaya, hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, hubungan horizontal antara sesama manusia. Hal ini menjadi perintah yang terutama dan pertama. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini, yaitu hidup di dalam kasih. Jika kita hidup di dalam kasih, maka kita hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam kita. Apa yang ada di dalam hati terpancar dari perbuatan kita setiap hari. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mematuhi perintah Allah selain daripada Roh Allah yang dikaruniakannya kepada kita. Sebab itu, segala hal baik yang kita lakukan bukanlah pekerjaan kita, melainkan pekerjaan Roh yang dalam diri kita. Sehingga tidak ada yang bisa membanggakan dirinya dari setiap perbuatannya. Setiap orang yang hidup di dalam Allah, maka akan berbuah banyak, dan jika hidup di luar Allah, maka hidup kita tidak berbuah. Sobat Kairos yang terkasih, marilah kita hidup di dalam kasih Allah, menuruti perintahnya dengan penuh kesadaran, ketaatan, dan kesetiaan. Karena Yesus Kristus telah lebih dahulu memberikan teladan kepada kita. Demikianlah kita meneladani Yesus Kristus untuk hidup di dalam ketaatan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.